Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septian Arif Revolution. Sudah di Lebaran hari keempat ya hari ini, yang Lebarannya dimulai hari Jumat dan Lebaran di hari 3 ya berarti ya, yang mengikuti Lebarannya pemerintah di hari Senin ini. Yang masih mudik, yang masih di halaman kampung, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi umat Islam dimanapun berada, dan semoga silaturahminya yang di halaman kampung menjadikan silaturahmi itu menjadi yang merekatkan hubungan baik dalam keluarga maupun di luar keluarga ya, mungkin tetangga di halaman kampung, saudara-saudara besar gitu ya, keluarga besar, maupun sanak saudara lingkungan di halaman kampung ya. Oke, kali ini saya ingin bahas sedikit perihal pasca vonis 6 tahun yang divoniskan pada Gus Nur ya, yang sama-sama kita tahu jaksa menuntut 10 tahun dan hakim vonis 6 tahun penjara pada Gus Nur. Dan infonya juga kalau terkait Bambang Tri ya, saya juga belum tahu pasti berapa tahun, sepertinya sama, cuma saya belum tahu berapa tahun. Kali ini saya hanya ingin bahas perihal Gus Nur ya, karena memang lagi dan lagi ya, kita sama-sama tahu bahwa Gus Nur pada saat itu hanya melakukan sebagai host yang menuntun Bambang Tri untuk bermubahalah, karena dalam hal ini untuk meyakinkan Gus Nur bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri itu benar atau tidak gitu ya, sesuai apa yang dikatakan Gus Nur yang berkali-kali baik di persidangan maupun di luar persidangan. Kali ini sedikit dari tanggapan Bang Refli Harun perihal vonis 6 tahun Gus Nur ya. Di sesi ini Bang Refli Harun menjawab pertanyaan dari netizen pada saat live ya. Simak dulu berikut ini videonya, silakan. Speechless karena saya tahu dia dizalimi ya. Orang yang belajar hukum paham, menegakkan hukum nggak begitu ya. Walaupun materinya terkait dengan penguasa atau kekuasaan, tapi toh kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi kalau orang menuduh atau dituduh bahwa dia menyebarkan berita bohong, ya sederhana, berita tidak bohongnya mana? Kalau berita bohongnya adalah tentang ijazah palsu, maka kan harus ditunjukkan ijazah aslinya, agar kemudian itu tidak dikatakan sebagai berita bohong atau berita tidak bohong. Kalau pembandingnya nggak ada, pokoknya Anda ngeritik kekuasaan, Anda nyindir kekuasaan, Anda nyindir orang nomor 1 di Republik ini, maka Anda dihukumnya sudah. Kita nggak usah bicara tentang negara hukum. Kita tidak usah bicara restart rule of law. Kita bicara aja negara kekuasaan. Bahwa penguasa tidak suka dikritik, bahwa penguasa tidak suka disindir, maka dia menggunakan instrumen kekuasaan yang tampaknya benar untuk menahan dan memenjarakan orang. That's all. Maka berhentilah kita bicara tentang menghormati hukum dan lain sebagainya. Berhentilah kita berbicara mengenai aparat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Berhentilah kita bahwa jaksa dan hakim adalah insan-insan penegak keadilan. Berhentilah kita bicara bahwa hakim-hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Karena mereka tidak menjadi wakil Tuhan di dunia. Mereka menjadi wakil atau juru bicara atau pelaksana dari kekuasaan yang tidak suka kepada Anda, yang marah kepada Anda, yang ingin balas dendam kepada Anda,
yang ingin memberikan pelajaran kepada Anda. Itu soalnya saudara sekalian, ya. Karena kalau orang paham ini no case, ya, no case, tidak ada kasusnya, ya. Itu sama dengan Barack Obama dicurigai terus-menerus kalau dia itu tidak kelahiran Amerika Serikat. Seperti disampaikan Bambang Harimurti waktu saya undang ke sini, berkali-kali dia mengatakan bahwa dia ada kelahiran Amerika Serikat, bahkan birth of certificate-nya ya disertakan, tapi tetap saja ya certificate of birth ya, sertifikat kelahiran itu diteruskan, tapi tetap saja orang tidak percaya, bahkan menjadi isu, bahkan digoreng-goreng. Nah, kita harus bisa bedakan wilayah-wilayah politik seperti itu biasa di dalam politik kita, tapi kalau kita mau main hukum, ya sederhana. Seperti Barack Obama, tunjukkan certificate of birth-nya, certificate of birth, certificate of birth, ya. Tunjukkan saja certificate of birth-nya. Maka orang akan diam. Walaupun dalam konteks Amerika orang nggak akan diam, tapi karena dia negara demokrasi, biarin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau ini kan tidak, ya. Anjing menggonggong, kafilah menangkap dan memenjarakan. Ya seperti itulah respon dari Bang Refli Harun pasca putusan 6 tahun sidang Gus Nur ya, sampai Bang Refli Harun mengatakan spesialis ya, karena yang katanya Indonesia ini kan negara hukum gitu ya, tapi rasa-rasanya ya silakan menilai sendiri deh ya atas ya apa yang menimpa pada Gus Nur kali ini, dan masih banyak hal lain ya yang dimana yang sebelumnya seperti Imam Besar Habib Rizik gitu ya, dan ya kayak Ustadz Farid Okbah gitu ya, seperti Haji Munarman, dan masih banyak kasus lainnya gitu, dimana dalam hal ini seperti Bang Refli Harun bilang terkait kasus berita bohong ya yang dikatakan Bang Refli, harusnya ya yang dikeluarkan itu mana berita yang benarnya, dan di sini terkait ijazah aslinya gitu kan. Harusnya jaksa bisa membuktikan ijazah aslinya di mana dihadirkan gitu ya, yang berkali-kali Bang Refli Harun juga mengatakan hal seperti itu. Ya semoga Gus Nur keluarga bisa sabar, ikhlas dalam menghadapi ini, terlebih ya harusnya menjadi momen yang baik, momen berkumpul yang baik dengan keluarga ya di 1 Syawal ini, di hari raya Idul Fitri ini. Dan yang dikatakan Bang Refli Harun juga menyinggung perihal seperti yang dialami oleh Obama ya, mantan presiden Amerika Serikat, yang dimana dituding terkait kelahiran Obama, dan akhirnya dibuktikan oleh Obama sendiri gitu ya dengan sertifikat. Nah harusnya juga hal demikian yang berlaku pada kasus yang sama yang terjadi pada Gus Nur yang dengan Bambang Tri ya, dan harusnya nggak sampai adanya persidangan gitu kan harusnya. Tapi ya mau gimana, sidang udah sampai putusan dan tinggal nunggu bagaimana tim kuasa hukum, kabar tim kuasa hukum banding, dan menunggu hasil bandingnya seperti apa, diterima atau tidak. Kalau diterima mungkin bisa dibebaskan atau mungkin ada pengurangan ya. Semoga tim kuasa hukum juga bisa dikuatkan, bisa diberi kelancaran, diberi kemenangan tentunya ya. Semoga Indonesia ini jauh lebih baik dalam segi apapun, hukumnya, kesejahteraannya, kerukunan, persatuan, maupun hal-hal lainnya ya.
dari sisi manapun. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya. Oke, itu aja mungkin untuk yang pemudik yang sudah merencanakan harus ke jalan pulang ke rumah masing-masing, ke tempatnya kembali di wilayah-wilayahnya masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya dan diberikan kesehatannya. Semoga dipertemukan kembali dalam Ramadan yang di tahun esok, dan dipertemukan kembali di Hari Raya Idul Fitri di tahun esok ya, dalam keadaan yang lebih baik, dalam keluarga yang baik, masih dalam keluarga yang utuh gitu ya, dalam keluarga yang utuh, semua yang baik tentunya, untuk negeri ini juga baik. Itu aja dari Septian Arif Revolution. Salam sehat, salam persatuan, salam akal sehat. Jaga hati nurani kita, agar hati nurani kita masih tetap bisa berempati terhadap hal-hal yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita dan saudara sebangsa kita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.